Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan kaji tema tentang ihsan kepada orang miskin. Ini Allah titahkan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 36 sampai 37. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha, dan hendaklah kalian menghamba kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian sekutukan dia dengan sesuatu pun, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan, wabidil kurba, dan kepada kaum kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, dan seterusnya di ayat 36. Di ujung ayat ini, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidak suka terhadap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa yang itu disebut sombong? Alladzina yabkhuluna, ialah orang-orang yang bakhil, ya. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan dia nyuruh orang-orang untuk bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dia menyembunyikan karunia yang telah diberikan oleh Allah. Jadi dapat karunia tapi dia sepertinya nggak ada apa-apa. Kalau nanti dapat susah, cerita ke mana-mana, berkeluh kesah ke sana kemari. Tapi kalau dapat rezeki nomplok, diem aja. Jadi sombong sini ini dimaknai alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil. Okay. Nah, ayat ini dengan rangkaian seperti ini itu memberikan kesan yang tersirat bahwa ketulusan dalam menghamba kepada Allah itu berbanding lurus dengan ketulusan dalam berlaku ihsan kepada orang-orang miskin. Jadi karena itu dirangkai menghamba kepada Allah
ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada kerabat, ihsan kepada orang miskin, itu dirangkai. Itu maknanya ini kalau sini depannya itu tung, ke belakang juga tung, ya. Gak bisa depannya tung, sininya ting, ya. Kalau penghambaannya kepada Allah baik, ya ihsannya juga baik, ya. Nah, ihsan kepada orang-orang miskin itu wujudnya adalah memenuhi hak-hak mereka. Saya kira orang miskin itu ada di mana-mana, ya. Di sekitar kita juga ada, ya. Tinggal apakah kita punya perhatian untuk memenuhi haknya atau tidak. Itu nanti yang akan membedakan antara orang yang tulus menghamba kepada Allah dengan yang tidak. Bahasan kita pagi hari ini dibagi menjadi dua bagian, ya. Yang pertama, miskin itu adalah predikat yang berkenaan dengan kondisi kekurangan harta. Ini miskin yang fisik, ya. Tapi ada miskin itu yang jiwa, jiwanya yang miskin. Jadi kurang terus, gak pernah merasa cukup. Sudah sugih masih aja ngentat-ngentit, korup, ya. Jadi yang banyak diproses itu bukan orang miskin fisiknya, tapi miskin jiwanya. Miskin jiwanya, tidak pernah merasa cukup, ya. Sudah jadi menteri, korup, ya. Sudah jadi ketua lembaga ini, gajinya besar, korup. Sementara orang yang hanya disuruh menjaga masjid, aman itu kota amal masjid itu, aman, nggak dicongkel-congkel. Itu kalau dari sudut jiwa, yang menjaga masjid itu suke, tapi yang jadi menteri itu miskin, ya, miskin. Nabi menyebut bahwa laisal ghina an kathratil arad, sesungguhnya suke itu bukan karena banyaknya harta, walakinnal ghina ghina nafsi, tapi suke yang sejatinya itu adalah orang yang suke jiwa, suke jiwa. Oke, ini miskin yang sedang kita bicarakannya adalah yang terkait dengan kondisi real kekurangan harta, bukan yang miskin jiwa itu, ya. Karena itu hak yang pertama dari orang-orang miskin adalah hak yang berkenaan dengan harta, yakni berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang telah menciptakan untuk kamu, ya, kamu sekalian, ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Jadi bumi sebagai lingkungan hidup itu menyediakan sumber daya harta itu yang melimpah, ya, yang melimpah. Apa yang tidak bisa oleh manusia itu dibikin punya nilai harta. Bahkan yang namanya gelombang
itu bisa menghasilkan uang. Tidak kelihatan barangnya, bisa menghasilkan uang. Jadi kalau kita lihat, bisa melihat radio, bisa melihat televisi, apa itu dari perangkat yang Allah ciptakan, yang oleh manusia dikenal, kemudian dikelola, lalu bisa menjadi alat untuk saling berkomunikasi, saling kirim gambar, saling kirim tulisan, ya, tanpa lewat jalur-jalur yang biasa seperti pos, surat. Itu sekarang sudah enggak. Itu barangnya tidak kelihatan. Jadi bumi ini memang untuk manusia. Tidak ada makhluk lain di muka bumi ini yang bisa punya sertifikat, punya bukti kepemilikan terhadap apa di bumi kecuali manusia. Nggak ada. Nggak ada sapi punya sertifikat padang rumput. Iki wae kuyu loh, nggak ada. Yang punya sertifikat itu adalah manusia, termasuk jin nggak punya sertifikat. Punya. Allah sudah nyatakan itu untuk kalian. Cukup sebenarnya, ya, untuk manusia cukup. Tetapi dalam hal untuk punya hak milik dan kemudian memanfaatkannya, yang biasa kita sebut rezeki, itu Allah punya kehendak itu tidak membagi rata. Ada yang dibagi rata, seperti misalnya udara ini, ya, semua orang silakan bernafas dengan gratis. Ada hal-hal yang dibagi rata. Sinar matahari itu dibagi rata. Tapi berkaitan dengan rezeki, salah satu rezeki itu bentuknya adalah harta, itu tidak dibagi rata. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Dan Allah yang telah melebihkan, telah mengunggulkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Kita dapat melihat itu, strata itu, ya. Lewat dimanapun kita bisa melihat strata itu. Ada yang rumahnya bagus, mobilnya bagus. Ada yang rumah dari dulu gak dikapak-kapak, no, ya. Kendaraannya pancet aja sepeda ontel, ya. Itu memperlihatkan ada yang Allah lebihkan, ada yang Allah kurangkan. Itu realitas kehidupan, sehingga kita mengenal istilah aghnia, ada golongan kaya, dan kemudian ada fuqara atau masakin, itu ada golongan miskin. Ini dimanapun di dunia ada. Selalu di mana-mana itu ada yang sugih, ada yang miskin. Bedanya kalau di negara-negara yang perekonomiannya maju, itu jumlah miskinnya lebih rendah, ya. Kalau nggak ada sama sekali, enggak. Selalu ada, ya, selalu ada. Nah, tapi Allah menghendaki harta itu tidak beredar hanya di kalangan orang-orang kaya. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Allah menggariskan satu model syariat agar harta yang dari sudut
bagi-baginya itu tidak rata, itu tetap tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Kenapa tidak dibikin kaya semua? Kalau dibikin kaya semua, nanti itu kehidupan gak jalan. Soke semua, gak jalan. Siapa yang mau nguras WC? Siapa yang mau jadi sopir? Siapa yang mau angkut-angkut sampah? Karena itu untuk orang-orang kaya, Nabi menyatakan, innama turzaquna bi fuqaraikum, kalian itu mendapat rezeki itu karena ada orang-orang fuqara. Yang punya gedung tinggi-tinggi itu enggak ada orang fuqara. Enggak punya, enggak bisa. Mau angkut-angkut semen sendiri, ngaduk-ngaduk lolo sendiri, enggak bisa. Yang mengerjakan itu adalah orang-orang miskin yang butuh bayaran, walaupun sehari cuma 80.000, 100.000, sinomoput dapat segitu dikerjakan. Tapi kalau orang langsung oke, mau dibayar segitu, buat apa itu? Sehingga orang kaya itu harus tetap berada dalam kesadaran bahwa sukihnya dia itu mungkin terjadi karena ada orang miskin. Ya. Bikaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Nah, terkait dengan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia yang dari sananya sudah membawa atau memiliki kesenangan bawaan terhadap harta yang banyak. Jadi manusia itu lahir itu dia sudah bawa itu kecenderungan senang pada harta yang banyak. Kalau orang bilang tidak senang itu sudah sudah ada proses-proses, ya. Tapi aslinya kalau orang ketemu dengan sesuatu, satunya pisang mentah sepet, satunya pisang matang manis, orang akan pilih yang manis itu. Orang disuruh berebut, di depan sana ada uang ratusan sama 20 ribuan. Yang paling depan dia akan pilih yang 100. Sudah paling depan terus ambil yang 5.000. Nah, ini enggak umum ini. Enggak umum. Mana-mana orang itu selalu juara itu nomor 1. Hadiahnya paling besar. Ya itu sudah bawaan dari semenjak lahir. Siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau profesor, mau dosen, mau guru, itu bawa itu. Al-qanatir al-muqantarah, senang pada harta yang banyak. Nah, untuk manusia yang punya kesenangan terhadap harta yang banyak ini, ya, Allah perintahkan satu, usahakan dapat harta itu di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Jangan di jalan setan. Lewat jalan setan dapat. Cuma jalannya itu yang nanti harus dipertanggungjawabkan. Maling ya dapat, ada rezekinya. Tukang copet ada rezekinya. Tapi nyopetnya itu yang bikin dia harus bertanggung jawab.
Jadi jalan itu dua, bisa dua-duanya. Orang bisa dapat harta dari merampok, ada orang bisa dapat harta dari jalan yang baik. Nah, Allah perintahkan cari harta lewat jalan yang baik. Itu disebutnya sebagai jalan yang halal, yang oleh Allah dibuka pintunya. Jangan nerabas yang sudah dipagari. Cari yang pintunya dibuka. Pintu yang dibuka Allah itu kan banyak, yang sudah dulu pernah kita bahas. Setidaknya ada 4. Nomor 1, ihrazul mubahat. Orang menguasai harta-harta mubah. Termasuk para pemulung itu halal, itu pekerjaan pemulung itu halal. Selagi dia mengambil dari tempat-tempat pembuangan, jangan merambah ke sepatu yang ada di teras diambil. Nah, kalau itu sudah nyolong. Tapi kalau masih tempat sampah, itu pekerjaan mulia. Sudah dia membersihkan sampah, dia juga memanfaatkan ulang barang yang sudah kepakai, dia mendapatkan rezeki. Jadi pemulung itu pekerjaan yang aslinya itu sangat terhormat aslinya, ya. Tapi karena kelihatannya itu berhubungan dengan sesuatu yang rendah, kayaknya itu pekerjaan yang tidak berharga. Kita semua akan jadi repot hidup di Surabaya kalau nggak ada pemulung. Jadi repot, ya. Jadi belanja cari harta yang di jalan Allah. Kemudian membelanjakan hartanya juga di jalan Allah. Jangan di jalan setan. Dapatnya dari halal dibelanjakan di jalan setan. Apa jalan setan itu? Ya, semua yang dilarang itu jalan setan. Di jalan Allah itu semua yang mubah, semua yang sunnah, apalagi yang wajib, itu semua jalan Allah. Ya. Yang mubah, yang sunnah, yang wajib, itu jalan Allah. Kalau yang jalan setan itu yang maksiat. Jadi jangan berpikir iki wekku dhewe apa jariku. Awang ora usah milu-milu. Oh enggak. Kamu itu berada dalam pengawasan Allah. Jangan bilang apa jariku. Ada rambu-rambu, ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Kalau kamu langgar itu, ya tidak apa-apa, tapi kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan dapat piala, tapi kamu dapat sanksi. Ya. Nah, belanja di jalan Allah itu tertib. Tertib itu jelas mana yang harus diprioritaskan. Ya. Nabi menyatakan, idza kana ahadukum fakiran, kalau kamu salah seorang dari kamu itu fakir, miskin. Ya. Ini sudah ada, miskin itu dari diri sendiri sudah ada. Itu agama perintahkan falyabda binafsihi. Kalau kamu punya harta, mulai gunakan itu untuk belanja diri kamu yang fakir itu. Ya, yang fakir itu. Jangan kemudian mikirkan orang lain. Karena diri ini harus eksis. Ya. Jangan memikirkan orang lain dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dimulai dari dirimu. Kalau itu lebih, maka gunakan untuk belanja
orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Apa lebih itu? Kalau sudah melampaui mencukupi kewajaran. Jadi sudah tertib dan moderat. Moderat itu wajar, ya. Layak lah, ya. Kalau orang makan apa orang Indonesia makan beras, ya dia juga sudah makan nasi beras, ya. Sudah sama dengan orang, ya. Pokoknya normal, ya. Itu lebih. Yang kedua, keluarga yang menjadi tanggungan. Kalau lebih, baru bicara yang lain. Itu tertib yang mengharapkan itu agar ini semua bisa tertangani. Tapi kalau ini tidak karuan, ya, yang sedang kosong lempar ke yang lain, itu tidak karu-karuan. Maka ketika ada orang miskin zaman Nabi itu yang mendapatkan emas, ya, dari makdan, dari tempat tambang, dia langsung datang ke Nabi mau bayarkan ini sebagai zakat, dan bilang, ya Rasul, demi Allah saya tidak punya yang lain lagi, terimalah ini zakat saya. Nabi berpaling. Dia pindah depan Nabi lagi, diulangi lagi. Ketika 4 penjuru sudah selesai, orang itu masih mau aja nyerahkan, Nabi ambil emasnya ini terus dilempar. Ambil, itu hak kamu. Jadi orang miskin itu harusnya ditanggung orang, bukan malah dia sendiri punyanya cuma itu, kemudian mau berzakat. Sistem zakat itu dari yang sugih ke orang miskin. Jadi moderat, tidak boros, tidak kikir, tertib. Kemudian oleh karena orang-orang miskin itu lemah, ya, rentan, ya, maka orang-orang yang kaya itu, ya, yang diwajibkan zakat itu, kan bisa aja orang-orang kaya itu zalim, ya. Orang kaya itu zalim. Sudah dibilang bahwa di dalam harta kamu itu ada hakun lis-sa'il wal mahrum, ada hak orang kafir, baik orang kafir yang minta maupun orang kafir yang tidak meminta. Jadi orang kafir itu ada 2 macam. Ada orang yang kelihatannya seperti cukup karena dia tidak minta. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang yang tidak tahu mengira orang ini cukup. Karena apa? Karena tidak pernah kelihatan dia antri-antri, kemudian minta-minta. Allah sebut, iya, dia punya hak di harta kamu. Punya hak di harta kamu. Kalau yang minta, karuan, ya. Ini yang tidak minta Allah sebut fi amri makul lisa'ili wal mahrum. Sehingga hak itu yang dititipkan di harta orang kaya itu karena hak dia harus diberikan haknya. Itu bagian dari ihsan. Tapi yang namanya manusia itu bisa zalim, bisa sengaja tidak berikan,
hak orang lain ada di saya, tidak saya berikan. Oh, ada orang hak ada di situ, saya rampas, kok sudah di saya, kok mau saya berikan? Ini zalim. Jadi di Quran itu sebut manusia itu innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu punya potensi untuk bertindak zalim dan bodoh. Dia mau menerima amanah dari Allah yang langit, bumi, gunung-gunung tidak bersedia memikulnya, manusia terima. Apa itu amanah? Amanah kemerdekaan untuk iman atau untuk tidak beriman. Punya kebebasan untuk memilih, tapi dengan tanggung jawab. Milih kiri, efeknya ini, milih kanan, efeknya ini. Itu diterima oleh manusia. Tapi manusia sendiri pada dasarnya punya watak dasar zaluman, dia zalim, jahula, dia bisa bertindak bodoh. Setiap kita punya itu, cuma ada orang yang mampu ngerem untuk tidak melakukannya, tapi ada orang yang nggak mampu. Nah, orang miskin itu kan posisinya lemah, ya. Dia tidak dapat melakukan sendiri. Andaikan orang kaya itu menengahi, ngasih apa-apa, orang miskin itu ya bisa apa-apa. Maka Allah libatkan ulil amri. Ini otoritas independen. Rasul di zaman itu, Rasulullah yang diperintahkan, khudh min amwalihim, Muhammad pungut olehmu min amwalihim, dari harta mereka, sedekatan, sedekah atau zakat. Ini Kanjeng Rasul diperintah, dan beliau itu otoritas independen. Beliau itu tidak boleh makan zakat, tidak boleh. Beliau dan keluarganya haram menerima bagian dari zakat. Beliau diperintah memungut. Ini menjadi syariat yang berlawanan dengan kebiasaan para penguasa yang memungut upeti. Kalau upeti itu buat raja dan keluarganya, tapi zakat bukan untuk Rasul. Sudah disebut 8 bagian untuk nyalur-nyalurkan itu, ya, nyalur-nyalurkan itu. Jadi beliau itu tidak sembrono terhadap zakat. Kalau ada 1 biji aja kurma digigit oleh cucunya, dia bilang, keluarkan, itu bukan hak kamu, haram itu buat kita. Beliau ditugasi itu, khudh min amalim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi Allah libatkan pemerintah untuk memungut zakat, dan itu tu'khadhu min aghniyaihim, zakat itu dipungut dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, didistribusikan kepada fuqara mereka. Jadi jelas ini bagaimana agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Ada negara yang diperintah untuk memungut, ya. Karena tidak semua orang mau sadar mengeluarkan tanpa dipungut, ya. Jadi setan senang itu kalau nggak ada otoritas yang memungut. Itu lebih mudah ditaklukkan kalau dia berada dalam posisi bebas, ya. Bayar atau tidak bayar terserah aku, itu setan lebih suka ketimbang ada kekuatan yang memaksa dia untuk bayar. Nah, bagaimana setelah Rasulullah wafat? Itu beralih tugasnya ke khalifah, ke ulil amri kaum muslimin. Yang khalifah sama ulil amri tugasnya itu sebenarnya melanjutkan tugas Rasul dalam 2 hal. 1, hirasatuddin,
menjaga agama. Yang kedua, siasatud dunia, mengatur dunia. Jadi tugas pemerintah itu menjaga agama, kemudian mengatur dunia. Ya, zakat itu ada unsur agamanya, tapi ada unsur dunianya, karena berhubungan dengan soal mengalihkan kemampuan beli dari orang yang berlebih kemampuannya kepada orang yang berkekurangan. Yang wilayah sini tuku apa aja bisa, mau beli mobil berapa aja bisa. Lu yang sini itu hanya beli sepeda pancal aja susah. Itu dialirkan ke sini. Ini dialirkan ke sini kemampuannya itu. Sebab kalau wilayah ini tidak mampu beli, yang sini juga susah. Orang-orang soke itu punya produk, jual obat nyamuk, jual sabun, jual beras. Ya, jual beras itu yang di bawah itu sudah ujung itu. Yang sini ini produsen besar-besar itu yang ribuan-ribuan ton itu nanti ujungnya ke bawah. Kalau yang di bawah nggak kuat beli, ya situ juga yang nggak laku jualannya, ya. Nggak laku. Ya. Jadi ini biar ada ngalir kemampuan dari yang super ini kepada yang berkekurangan. Nah, itu beralih ke khalifah, beralih ke pemimpin kaum muslimin di berbagai tempat untuk jaga agama sama untuk mengatur dunia. Menjaga agama itu artinya agar setiap orang sesuai dengan yang dinyatakan Allah, setiap orang punya kemerdekaan untuk memeluk agamanya. Nggak ada yang dipaksa-paksa, nggak ada yang ditekan-tekan, semua silakan jalankan agamanya sendiri-sendiri. Masing-masing nanti mendapatkan balasan sesuai dengan pilihannya. Nah, itu tugas negara. Itu zakatnya. Nah, di samping zakat, Allah juga ngasih kepada orang-orang miskin itu bagian dari harta ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Di Allah atur ghanimah itu, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annama ghanimtum min syai'in, bahwa harta rampasan yang kamu dapat, maka fa inna lillahi khumusahu, 20%-nya itu untuk Allah, wali rasul untuk rasul, walidil kurba untuk keluarga rasul, wal yatama untuk orang-orang miskin, wal masakin untuk orang-orang yatama untuk anak-anak yatim, wal masakin untuk orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan untuk orang-orang yang terlantar di jalan. Jadi ada bagian dari sumber Baitul Mal yang berupa harta rampasan perang, itu yang 20%-nya dipakai untuk antara lain untuk orang-orang miskin. Yang 80% itu dipakai untuk tentara yang berperang. Karena zaman dulu tentara itu berperang modal-modal sendiri. Pedangnya ya pedang sendiri. Kalau bawa ontanya sendiri, bawa bekalnya sendiri, bawa kudanya sendiri. Itu kalau gugur ya sudah, kudanya hilang, mungkin pedangnya diambil musuh, udah nggak ada yang kembali. Ya. Tapi kalau menang, nanti dia dapat saham dari harta rampasan. Ya. Itu model pengaturan dulu itu seperti itu. Kalau sekarang kan sudah tentara itu sudah digaji, sudah alat-alat senjatanya disiapkan oleh negara, kendaraannya disiapkan oleh negara, dilatih itu semua oleh negara. Itu organisasi modern sudah seperti itu. Juga dapat harta faid.
Harta fai itu harta baitul mal yang didapat dari orang-orang non muslim zaman dulu ya, ketika masih dasarnya adalah agama, itu yang tidak lewat jalur perang. Jadi dulu kalau ada orang kafir menyatakan tunduk kepada pemerintahan Islam dengan kebebasan full, dilindungi itu kalau ada yang menyerang pemerintah tentara Islam juga hadir menjaga, hadir menjaga. Ya. Mereka itu dikenakan jizyah, artinya jizyah itu semacam bayaran yang kompensasinya dia dilindungi keamanannya. Sudah masuk ke sini aman. Sana ada mau nyerang pemerintah Islam yang datang tentaranya untuk menghadapi. Walaupun ini tidak seiman, ya. Itu sistemnya. Kalau orang Islam ada zakat, mereka ada jizyah. Nah, jizyah ini kan dikumpulkan di Baitul Mal, itu juga dipakai untuk orang miskin. Itu negara. Peran negara. Kalau itu tidak cukup, perang sudah tidak ada, mana lagi ada mau dapat harta rampasan. Kemudian model negaranya sudah tidak seperti dulu. Negaranya sudah negara bangsa. Negara dibentuk bersama-sama. Yang agamanya A, agama B, agama C kumpul bentuk negara. Kayak di kita ini. Ya. Kalau tidak cukup, maka ulil amri, karena dia diberi tugas untuk jaga agama dan mengatur dunia, memikirkan orang-orang miskin. Kalau tidak cukup, ada jalan yaitu pajak. Orang-orang kaya yang punya harta melebihi sekian berarti kena pajak, maka dia harus bayar, dan itu antara dipakai untuk penyelenggaraan negara, dipakai juga untuk biaya pendidikan, membikin jalan dan lain-lain yang itu sesungguhnya masuk fi sabilillah. Jadi orang Islam yang menyadari ini jangan berpikir gak bayar pajak. Jangan dikira hanya zakat aja yang bisa bikin masuk surga. Membiayai kehidupan ini itu adalah termasuk belanja di jalan Allah. Bayar. Itu bagian dari muamalah dengan dasar kesepakatan. Negara itu kan kalau dibikin kecil kayak RT cuma ada 40 rumah. Terus perlu ya apa sampah ini? Ya apa keamanan ini? Ya apa kalau ada yang mati? Ya lalu ada iuran sampah sekian, iuran untuk lampu jalan sekian. Itu aja butuh, apalagi hidup bersama dalam jumlah yang besar. Kecil aja itu nggak bisa ketua RT apa-apa ya tanggung Pak RT lah, nggak bisa. Masa RT suruh nanggung semua? Sudah RT-nya nggak digaji, kemudian apa-apa suruh tanggung RT. Jadi zakat itu adalah instrumen fisabilillah dalam rangka untuk menyelenggarakan tugas hero satu din wa siyasatud dunya, menjaga agama sama mengatur kehidupan dunia. Nah itu ada orang kaya, ada negara ya, yang mengatur orang miskin ini ya. Maka yang jadi negara pun ya harus paham ini supaya pajak gak digelapkan ya. Pajak kok dipepek dewe ya, teratur dewe. Tapi yang bayar pajak jangan kemudian karena dikorup kemudian gak mau bayar. Jangan gitu. Orang Islam itu oleh Nabi
kamu harus punya pendirian, jangan latah. Ya. Oh situ gitu ya sudah, saya nggak bayar. Anda yang bocor itu sekian, tapi yang tidak bocor banyak. Sudah, yang nakal-nakal urusannya pangeran. Kadang di mana-mana pasti ada orang nakal. Ya. Yang kedua, di luar yang berkenaan dengan hak mereka atas harta orang kaya, orang-orang miskin punya hak juga untuk diihsani dalam akad-akad, baik yang sosial maupun komersial. Akad sosial itu akad yang sifatnya tidak timbal balik, ya. Seperti hibah, sedekah itu akad-akad yang tidak timbal balik. Dia dapat tapi tidak perlu bayar. Itu akad-akad tabarruk, ya. Dalam urusan ini pun orang miskin harus diihsani, ya. Kan ada orang miskin yang minta, Pak, Bu, nyuwun sedekah. Assalamualaikum, nyuwun sedekah. Nah, itu yang yang diminta. Itu kata Allah itu jangan melakukan nahr. Jangan membentak. Jangan menghardik. Nyuwun sedekah, Bu. Pergi sana, pergi. Bolak-balik sedekah. Nah, sudah ada ngasih, bentak-bentak lagi. Nah, salamnya enggak dijawab, keluar bawa sapu. Awas balik mana ya? Wah, kayak robot ini. Jangan bentak. Orang itu sudah menyiapkan keberanian untuk dapat nyuwun itu loh. Coba panjenengan disuruh begitu, belum tentu berani. Ya, belum berani. Ya. Ya udahlah. Nggih benjing-benjing Bu nggih. Sakniki tasik dereng ngapunten. Monggo jenengan lanjut. Setidaknya itu, ya, jangan hardik. Yang kedua, kalau memberi. Jadi orang miskin kan posisinya yang diberi. Nah, maka Allah melarang kepada yang memberi itu untuk melakukan tindakan alman. Alman itu ngundat-ngundat. Ada itu sikap-sikap atau omongan yang nyelekit, yang bikin sakit yang menerima. Dikei tapi sikapnya itu menyakitkan. Wis kokon. Padahal ngekei tapi menyakitkan. Itu kata Allah, kamu batalkan itu, tidak ada gunanya di hadapan Allah. Berbuatlah ihsan walaupun kamu sugih. Karena itu saya sering meritik kalau ada orang sugih itu bagi-bagi dengan model yang tidak memanusiakan orang. Orang ngumpul sampai banyak, mulai subuh sampai mandi baru bagi setelah duhur, hingga ada korban yang wafat. Ini kok gaya sekali orang sugih. Kenapa tidak pakai model data aja? Nanti kasih petugas yang datang ngantarkan langsung. Kamu bisa bayar kok. Oh, milih salaman, cium, antri. Antri. Jadi yang sugih pun itu harus punya perlakuan ihsan terhadap yang miskin. Kemudian berikutnya yang terakhir, dalam posisi sebagai yang berutang. Biasanya orang miskin itu posisinya itu biasanya ngutang. Ngutangnya sama orang yang sugih, ya. Ini kalau yang miskin berada dalam kesulitan bayar, itu yang berpiutang itu diperintah oleh Allah untuk menangguhkan, nunggu sampai dia dapat kelonggaran. Itu ihsan terhadap orang miskin.
Wa in kana du usratin, kalau dia berada dalam kesulitan untuk bayar, fanadiratun ila maisarah, tunggulah sampai dia mendapatkan kelapangan. Sudah diberitahu, ngapunten Pak niki anak kula bayar tunggakan SPP 6 bulan, saiki kula boten saged nyicil. Kok enak? Wah. Gak ngerti. Dole kono. Ini enak ae wong sugih itu. Nggih pun, mungkin kapan-kapan lek pun enten nggih jenengan bayar kan gitu ya lebih enak. Ya pun. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kemudian kamu sedekahkan itu piutang kamu. Wah, itu gini kata Allah. Orang sugih itu kalau gelem begitu ini. Ya. Kalau kantun 2 kali nyicil tapi ini terus boten saged. Pun udah anggap lunas. Pun terusah. Wah ini gini. Ya. Yang ngatur rezeki itu kasih jempol. Maknanya kalau kita mau begitu itu sama dengan kita menerima bayaran utang yang berlipat-lipat. Karena itu Allah akan lipatkan itu orang yang mau meningkatkan sedekahnya. Kalau mengutangi itu sama dengan bersedekah separuh. Kalau sedekah itu berarti sedekah full. Kalau orang mengutangi itu silakan pakai tapi nanti balik berarti dia dapat separuh sedekah. Tapi kalau dilepaskan itu sedekahnya full. Jadi kalau orang beriman itu tidak khawatir ya, kalau dia mau jaga hati ya sano wis ya sudah, aku dikai pangeran isi cukup kok. Perhatikan ini bagaimana respon pangeran itu. Dia pasti terus dititipi oleh Allah karunia-karunia yang bisa dia salurkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Tidak seperti orang kafir. Orang kafir kalau disuruh ngasih makan orang, dia jawabnya anut imu malau yasha'ullahu at'amahu di surah Yasin itu. Loh, aneh pangeran ini. Pangeran kan ngasih makan langsung kan iso. Kok aku sini dikongkon? Ini orang kafir, kayaknya masuk akal ya. Loh, pangeran kan bisa ngasih langsung. Kalau Allah Maha Kuasa, kasih aja langsung. Kok aku sini dikongkon? Itu orang kafir. Tapi orang Islam tahu, orang beriman tahu, ini aku diuji bukan karena Allah enggak bisa. Aku diuji dengan realitas hidup di mana si A, si B itu dikasih rezeki yang bertingkat-tingkat. Ya, ayo perhatikan ini hak orang-orang yang secara sosial ekonomi itu berada di bawah garis. Ya, hak kehartaannya, hak perlukan ihsannya, ayo diperhatikan. Karena ini Allah sangat mementingkan pembelaan terhadap orang miskin itu sampai melibatkan negara. Ya. Oke, saya kira itu kajian kita, sudah habis waktunya. Kita tutup aja, nanti kalau ada pertanyaan setelah ditutup. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah